wabarakatuh. Selamat malam. Berdirinya kami di sini akan membuat tugas video yang semamai kami nggak masuk, yaitu membuat video mempresentasikan bisnis plan pada produk risol kami. Di sini saya sendiri, Nurawana, dan dua teman saya. Saya Iswaina Manik. Di sini kami akan mempresentasikan produk risol kami. Judul bisnis risol, kategori usaha makanan, tahapan usaha berkembang. Risol merupakan usaha kuliner rumahan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan risol kekinian dengan harga terjangkau dan rasa menggoda. Produk utama kami adalah risol isi ayam suwir pedas, risol mayo, dan risol coklat yang disukai semua kalangan mulai dari pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum. Dengan modal awal sebesar Rp115.000, usaha ini mampu memproduksi sekitar 50 pitch risol yang dijual dengan harga 3.000 pitch. Usaha ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jajanan murah, lezat, dan praktis. Struktur organisasi: Ketua Tim Nurawana, Pitch Pembuka Ayu Ikhwani Damanik, Pitch Pemasaran Afril Zainduru. Deskripsi usaha: yang pertama, noble purpose. Tujuan mulia usaha risol ini bukan semata mencari keuntungan, tapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat melalui risol yang lezat dan terjangkau. Kami ini membuka peluang kerja bagi generasi muda, memberdayakan lingkungan sekitar, dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Tujuan mulia usaha risol kami: 1. Menyediakan camilan risol yang halal, lezat, dan terjangkau untuk semua kalangan. 2. Memberdayakan ibu rumah tangga dan pemuda dengan membuka peluang kerja dan sistem resell. 3. Mendukung petani lokal melalui pemakaian bahan baku segar seperti sayuran dan ayam dari sekitar. 4. Meningkatkan kreativitas anak muda lewat inovasi risol kekinian dan pelatih digital marketing. 5. Mendorong semangat wirausaha di kalangan mahasiswa dengan membuktikan risol bisa jadi peluang bisnis menjadikan. B. Konsumen potensial. 1. Karakteristik calon konsumen potensial. Calon konsumen potensial risol mencakup berbagai kalangan, mulai dari pelajar dan mahasiswa yang menyukai camilan praktis dan terjangkau, hingga ibu rumah tangga dan pekerja kantoran yang mencari kudapan lezat, hangat, dan mengenyangkan untuk teman santai atau bekal keluarga. 1. Segmentasi. Segmentasi konsumen kami susun berdasarkan kategori berikut. A. Segmentasi geografis. Masyarakat kota tebing tinggi yang diutamakan dalam strategi distribusi langsung, per order, dan layanan antar. B. Segmentasi demografis dan psikografis produk risol, yaitu 1. Remaja dan dewasa muda usia 15-35 tahun, penyuka camilan kekinian dan praktis, enak dan cocok untuk konten media sosial. 2. Orang tua dari kalangan menengah mencari camilan gurih dan hangat yang aman dan bergizi untuk anak-anak. 3. Masyarakat desa Pengalangan dan kota tebing tinggi membutuhkan risol dengan akses mudah, harga terjangkau, dan layanan pesan antar cepat. 4. Segmen acara atau bingkisan individu atau pelaku usaha yang mencari risol untuk ulang tahun, arisan, acara sekolah, hingga hampers. 5. Pelanggan online dari media sosial tertarik memesan risol karena melihat promosi, visual menarik, dan testimoni pelanggan. 6. Komunitas pecinta camilan tradisional dan modern, mereka yang menyukai kombinasi cita rasa klasik dan inovatif dalam satu produk risol. 2. Targeting atau penargetan pasar. Target utama produk risol kami mencakup
remaja dan dewasa muda yang aktif di media sosial dan gemar mencoba jajanan kekinian, orang tua kalangan menengah yang mencari camilan gurih dan aman untuk anak-anak, komunitas lokal dan pembeli online. 2. Targeting atau penargetan pasar. Target utama produk risol kami mencakup yaitu remaja dan dewasa muda yang aktif di media sosial dan gemar mencoba jajanan kekinian, orang tua kalangan menengah yang mencari camilan gurih dan aman untuk anak-anak, komunitas lokal dan pembeli online yang butuh risol praktis dengan pemesanan mudah momen spesial. 3. Positioning atau posisi produk di pasar. Risol kami diposisikan sebagai camilan kekinian yang lezat, terjangkau dan mudah diakses oleh semua kalangan dengan isian variatif seperti ayam, suwir, mayo, dan coklat. Risol ini cocok untuk teman santai, bekal, hingga suguhan acara. Kami hadir dengan tampilan menarik, pelayanan cepat, dan pemesanan yang fleksibel baik offline maupun online untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini yang serba praktis. 2. Problem atau masalah calon konsumen potensial atau produksi risol. 1. Minimnya pilihan risol yang enak, terjangkau dan kekinian di wilayah Kota Tebing Tinggi. 2. Belum banyak tersedia risol dengan kemasan menarik untuk acara atau bingkisan. 3. Konsumen sibuk dan butuh camilan praktis yang bisa dipesan secara online diantar cepat. 3. Banyak yang mencari camilan tanpa bahan pengawet yang aman untuk segala usia. Potensi pasar. Permintaan risol terus meningkat di kalangan pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Minimnya pesaing lokal dan tingginya minat terhadap camilan praktis membuka peluang besar untuk memperluas pasar, terutama melalui media sosial dan layanan. Potensi pasar. Permintaan risol terus meningkat di kalangan pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Minimnya pesaing lokal dan tingginya minat terhadap camilan praktis membuka peluang besar untuk memperluas pasar, terutama melalui media sosial dan layanan. Analisis kompetitor. Aspek harga risol bunda mulai dari 3.000 sampai 4.000, risol rasa-rasa 3.000 sampai 3.500, risol warna cemilan usaha sendiri harga 3.000 per piece. Varian rasa ayam suwir, sayur dan keju, mayor pedas, original sayur, ayam suwir, mayor dan coklat lumer, kulit keripik, isian padat, krim dan meleleh di mulut. Tekstur risol, kulit agak tebal, isian sedikit, kulit rendah tapi cepat lembek. Kemasan pelayanan, kertas nasi polos offline saja, mika biasa offline atau sistem per order sederhana, mika biasa offline tambah online per flyer per order. Promosi Instagram saja, Instagram, TikTok, aktif TikTok, WA dan Instagram. Lokasi Tebing Tinggi depan sekolah Tebing Tinggi, dekat nitip ke warung pasar pagi, warung kue sekitar rasa kekinian, isian padat dan harga terjangkau. Kelebihan: harga murah, rasa standar, promo aktif tersedia. Kekurangan: variasi atau varian terbatas, isi sedikit, kulit cepat lembek, mayor terlalu asin, masih perlu promosi lebih luas. Terima kasih. C. Produk 20%. Kriteria ini menilai inovasi, keunikan produk yang memiliki daya saing, penggunaan bahan lokal, serta kemampuan produk dalam menyelesaikan masalah dan kebutuhan konsumen. 1. Keunikan layanan produk kami yaitu A. Varian rasa favorit tersedia dalam 3 rasa
yang digemari semua kalangan, yaitu ada ayam suwir, mayo, dan coklat. B. Fleksibel dalam pemesanan. Bisa dipesan satuan, paket isi 3, isi 5, atau box untuk acara seperti ulang tahun, arisan, dan lain-lain. C. Customer hampers dan snack box. Tersedia layanan hampers dan snack box untuk acara spesial, lengkap dengan ucapan sesuai permintaan. D. Bahan segar dan halal. Risol kami dibuat setiap hari dengan bahan segar, tanpa pengawet, dan dijamin halal. E. Kemasan estetik dan aman. Dikemas dengan kertas food grade yang aman, rapi, dan menarik untuk oleh-oleh atau hadiah. 2. Nilai tambah dari produk kami, yaitu A. Rasa dan tekstur disukai anak-anak, remaja, hingga orang tua. B. Harga terjangkau tapi rasa premium. C. Bisa dijadikan hampers dan cemilan acara. D. Tersedia layanan per order dan pengiriman. 3. Permasalahan dan solusi konsumen. Yang pertama, masalah konsumen. Konsumen bosan dengan jajanan yang itu-itu saja. Solusi dari kami hadir risol dengan rasa yang unik dan kekinian. Yang kedua, masalah konsumen, sulit cari snack untuk acara atau hampers. Solusi dari kami, tersedia risol dalam box dan paket hampers. Yang ketiga, masalah konsumen, waktu terbatas untuk beli cemilan. Solusi dari kami, bisa pesan dari WhatsApp atau IG dan TikTok, dan kami akan antarkan langsung. D. Sumber daya 20%. Kriteria ini menilai kemampuan dan keterampilan anggota dalam menjalankan usaha yang mampu mendukung proses produksi dan strategi pemasaran produk. A. Keahlian. Berikut beberapa keahlian tim yang beranggotakan 3 orang. 1. Keahlian ketua tim. Di sini saya sendiri, Nurawana. Yang pertama, mampu meracik adonan dan isian risol dengan berbagai varian rasa. Yang kedua, terampil dalam menjaga standar kualitas produk dan efisien produksi harian. Yang ketiga, memiliki semangat inovasi dalam menciptakan menu baru dan menarik. Yang kedua, ada keuangan, yaitu Ayu Ikhwani. Dia mampu mencatat semua transaksi harian, bahan baku, penjualan, dan biaya operasional. Yang kedua, mampu menyusun laporan arus kas, laba rugi, dan keuangan secara berkala. Yang ketiga, dia mampu bertanggung jawab atas pengolahan modal dan kalkulasi keuntungan usaha. Yang ketiga, ada pemasaran, yaitu April Jaya. Dia mampu merancang konten promosi di media sosial, di Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Yang kedua, dia mampu aktif berinteraksi dengan pelanggan. Yang ketiga, dia mampu mempromosikan produk melalui sistem per order. B. Sumber daya fisik dan non-fisik. Sumber daya fisik yaitu 1. Alat produksi, kompor gas, kuali, saringan minyak, wadah adonan, toples, dan kulkas. Yang kedua, ada peralatan kemasan, yaitu mika plastik dan plastik asap. Yang ketiga, ada bahan baku, yaitu kulit lumpia, ayam, mayo, sosis, dan coklat. Yang keempat, ada kendaraan untuk pengiriman produk. Sumber daya non fisik ada 3. Yang pertama, karyawan. Yang kedua, tenaga kerja dan memproduksi makanan. Yang ketiga, ada resep khas. E. Pemasaran. Kriteria ini menilai strategi pemasaran usaha yang mencakup pemasaran online, pemasaran offline, dan promosi. Strategi pemasaran produk, saluran distribusi, offline, penjualan nitip ke warung-warung ke sekitar, online, penjualan online menggunakan Instagram sebagai media utama untuk pelayanan pelanggan. Dan promosi mulut ke mulut, meminta pelanggan merekomendasikan ke temannya. Yang kedua, konten kreatif, misalnya foto, video, produk, atau siaran langsung.
hubungan pelanggan, memberikan promo khusus pelanggan tetap, pelayanan cepat tanggap di semua media sosial. F. Keuangan 10%. Kriteria ini menilai kemampuan pengelolaan keuangan usaha yang dilihat dari laporan laba rugi dan arus kas usaha. Pada usaha tahap awal, yang dinilai adalah proyeksi, laporan laba rugi, dan arus. Keuangan usaha produk risol, warna camilan, seluruh keuntungan yang diperoleh dari penjualan risol akan diputar kembali untuk pembelian bahan baku produksi ayam mayo coklat, kulit risol, dan lain-lain. Pengembangan varian dan cita rasa baru, perbaikan sarana produksi seperti alat dapur, kemasan, dan promosi digital. Pendapatan usaha selama 1 kali produksi atau skala kecil penjualan risol kurang lebih 50 pieces dikali 3.000 sama dengan 150.000. Biaya operasional produksi atau modal awal, bahan baku utama kulit risol, ayam mayo, sosis coklat hasilnya 60.000, bahan tambahan atau minyak tepung 15.000, biaya kemasan kertas food grade, stiker 20.000, biaya listrik gas 15.000, biaya transportasi dan pengantaran 5.000, total biaya produksi 115.000. Keuntungan bersih per sekali produksi, total pendapatan 150.000, total biaya produksi 115.000, laba bersih 35.000. Pengelolaan keuangan usaha, pencatatan keuangan dilakukan manual oleh pemilik usaha atau PIC keuangan. Semua transaksi dicatat setiap hari dalam buku sederhana. Demikian proposal usaha ini kami sampaikan dilakukan dengan penuh pertimbangan matang dan bukan karena kegagalan, tetapi sebagai langkah strategis ke depan. Seluruh proses usaha ini memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman yang sangat berarti bagi kami. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung usaha ini, mulai dari pelanggan, mitra penjual, hingga tim produksi. Semoga di masa depan kami dapat kembali menghadirkan inovasi produk makanan yang lebih baik.